Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marina Supriyani, mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 18620500125, kelas NR3, Prodi PG PAUD. Di sini saya akan mencoba memaparkan materi MK Pemasaran dan Promosi dengan judul konsep inti dalam pemasaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Lamere Kaspar, MPD MM. Konsep inti dalam pemasaran terdiri dari kebutuhan, keinginan, permintaan, dan produk. Konsep inti pemasaran, seperti yang kita ketahui, proses pemasaran sama memiliki kedudukan yang sama dengan fungsi-fungsi lainnya, seperti fungsi keuangan, fungsi operasional, dan lain-lain. Pemasaran sangat dibutuhkan dalam perusahaan untuk meningkatkan proses penjualan. Terciptanya pemasaran yang baik maka akan mempengaruhi pendapatan dan nilai perusahaan. Nah, konsep inti pemasaran pada dasarnya dimulai dari poin yang pertama, yaitu adalah kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Keinginan dan permintaan pasar, kebutuhan manusia adalah ketidakberadaan beberapa kepuasan dasar. Manusia mempunyai banyak kebutuhan yang kompleks, bukan hanya fisik, tetapi makanan, pakaian, perumahan, dan lainnya. Tetapi juga psikis, rasa aman, aktualisasi diri, sosialisasi, penghargaan, kepemilikan, dan lainnya. Kebutuhan tidak diciptakan, tetapi merupakan hakikat biologis dan kondisi manusia. Bentuk kebutuhan manusia yang dipengaruhi oleh budaya dan kepribadian individual dinamakan keinginan. Sedangkan keinginan digambarkan dalam bentuk objek yang akan memuaskan kebutuhan mereka, atau dengan kata lain, keinginan adalah hasrat akan penawar kebutuhan yang spesifik masyarakat yang semakin berkembang. Keinginannya juga semakin luas. Akan tetapi, terdapat keterbatasan dana, waktu, tenaga, dan uang, sehingga tidak semua keinginan yang ada disertai dengan kemampuan dan kesediaan untuk membelinya. Keinginan yang disertai dengan kemampuan dan kesediaan untuk membelinya disebut dengan permintaan atau demands. Nah, poin yang kedua dari konsep inti dalam pemasaran yaitu produk atau barang, jasa, dan gagasan. Munculnya berbagai kebutuhan, keinginan, dan permintaan pasar mendorong produsen untuk mempelajari, melakukan riset pasar, mengamati perilaku konsumen, menganalisis keluhan dan ketidakpuasan yang dialami konsumen, mencari jawaban produk atau jasa apa yang sedang disukai, akan disukai, dan yang tidak disukai konsumen. Dengan demikian, produsen dapat menawarkan produk, barang, jasa, dan gagasan kepada pasar untuk diperhatikan, dimiliki atau dikonsumsi sehingga kepuasan konsumen dapat tercapai. Nah, bagian poin yang ketiga yaitu nilai, biaya, dan kepuasan. Setiap perusahaan-perusahaan di dalam industri berusaha menawarkan produk dan jasa yang superior, mengakibatkan konsumen dihadapkan pada pilihan yang beraneka ragam. Konsumen membuat pilihan membeli berdasarkan pada persepsi mereka mengenai nilai yang melekat pada berbagai produk dan jasa ini. Nilai adalah selisih antara nilai total yang dinikmati pelanggan karena memiliki serta menggunakan sesuatu produk dan biaya total yang menyertai produk tersebut. Nilai total antara lain nilai dari produk, jasa, personil, pemasar, biaya waktu, biaya energi yang dikeluarkan, dan biaya psikis. Setelah pemberian nilai, konsumen akan mengevaluasi dan hasil evaluasi ini akan mempengaruhi kepuasan dan peluang untuk membeli ulang produk tersebut. Di mana kepuasan pelanggan tergantung pada anggapan kinerja produk dalam menyelenggarakan nilai relatif terhadap harapan pembeli. Bila kinerja atau prestasi sesuai atau bahkan melebihi harapan, maka pembelinya akan merasa puas. Perusahaan yang cerdik memfokuskan diri terhadap kepuasan konsumen dengan hanya menjanjikan apa yang dapat mereka serahkan, kemudian menyerahkan lebih banyak dari mereka yang dijanjikan, sehingga konsumen selalu loyal terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Kepuasan pelanggan berkaitan erat dengan mutu. Dalam upaya perbaikan mutu produk yang dihasilkan, produsen menerapkan konsumen total. Bagian poin yang keempat adalah pertukaran dan transaksi. Pertukaran adalah tindakan untuk memperoleh barang yang dikehendaki dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalan terhadap 5 kondisi yang harus dipenuhi agar pertukaran dapat terjadi. Terdapat sedikitnya 2 pihak
Masing-masing memiliki sesuatu yang mungkin berharga bagi pihak lain. Masing-masing pihak mampu berkomunikasi dan melakukan penyerahan. Masing-masing pihak bebas menerima atau menolak tawaran pertukaran. Masing-masing pihak yakin bahwa berunding dengan pihak lain adalah layak dan bermanfaat atau negosiasi. Bagian poin yang kelima, yaitu adalah hubungan dan jaringan. Pemasaran hubungan adalah praktik membangun hubungan jangka panjang yang saling mempercayai dan saling menguntungkan dengan pelanggan, penyalur, dan pemasok guna mempertahankan bisnis jangka panjang mereka agar hubungan dapat tercipta dalam jangka panjang. Terdapat beberapa hal yang harus dipahami, antara lain, yang pertama, saling mempercayai dan saling menguntungkan. Kedua, menjanjikan dan memberikan kualitas yang tinggi, pelayanan yang baik, harga yang pantas antar pihak. Yang ketiga, menekan biaya transaksi dan waktu pencairan pelanggan. Dari hasil pemasaran, hubungan yang utama adalah pengembangan aset unit perusahaan yang disebut dengan jaringan pemasaran. Jaringan terdiri dari perusahaan dan semua pihak-pihak pendukung, pelanggan, supplier, distributor, pengecer, agen iklan, ilmuwan, dan pihak lain yang bersama-sama dengan perusahaan dalam membangun hubungan bisnis yang saling menguntungkan. Semakin lama, persaingan tidak lagi berlangsung antar perusahaan, melainkan antar seluruh jaringan, yang akan dimenangkan oleh perusahaan yang telah membangun jaringan yang lebih baik. Poin yang keenam, yaitu adalah pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, terjadi transaksi serta pertukaran produk atau barang atau jasa yang bernilai antara dua belah pihak atau lebih. Istilah pasar saat ini bukan lagi mengacu kepada suatu tempat secara fisik, namun lebih kepada kesimpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas produk atau kelas produk tertentu. Pasar terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu yang sama, yang mungkin bersedia dan mampu melaksanakan pertukaran untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan itu. Istilah pasar dalam dunia bisnis secara informasi sering digunakan untuk mencakup beragam pengelompokan pelanggan, misalnya pasar kebutuhan, contoh pasar diet, pasar produk, contoh pasar daging telur dan lainnya, pasar demografis, contoh pasar remaja, dewasa, anak-anak, pasar geografis, contoh pasar Bali dan pasar dan lainnya. Poin yang ketujuh adalah pemasar dan calon pembeli. Yang dimana di sini pemasar adalah seseorang yang mencari suatu atau lebih calon pembeli yang akan terlibat dalam pertukaran nilai. Calon pembeli adalah seseorang yang diidentifikasi oleh pemasar sebagai orang yang mungkin bersedia dan mampu terlibat dalam pertukaran tersebut. Pemasar dapat bertindak sebagai pembeli ataupun penjual, tergantung pada tingkat keaktifan mereka dalam mengupayakan terjadinya pertukaran. Dalam situasi di mana kedua belah pihak secara aktif mengupayakan terjadinya pertukaran, maka keduanya disebut sebagai pemasar, dan situasi tersebut adalah salah satu pemasaran timbal balik. Dalam situasi normal, pemasar adalah perusahaan yang berhadapan dengan pesaing dalam melayani suatu pasar. Perusahaan produsen mengirim produk secara langsung dan atau melalui perantara pemasaran kepada pengguna atau konsumen akhir. Efektivitas relatif mereka dipengaruhi oleh pemasok serta kekuatan lingkungan utama atau demografis, ekonomi, fisik, teknologi, politik, hukum, dan sosial budaya. Secara ringkas, dalam penerapan konsep inti pemasaran dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemasaran. Yang kedua, penetapan harga dan promosi. Yang ketiga, penyaluran gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan. Yang terakhir, tujuan individu dan organisasi. Mungkin cukup sekian pemaparan materi konsep inti dalam pemasaran yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf karena masih banyak kekurangan dan kesalahan dari saya dalam penyampaian pemaparan materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.